warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa lagi bersama Jawa Medok ya. Dan masih tetap membahas belajar bahasa dan budaya Jawa ya teman-teman semuanya. Dan kali ini temanya masih membahas tentang ramuan ya teman-teman. Ramuan atau jamu itu bagian dari budaya Jawa ya. Biarpun di suku lain juga ada membuat ramuan-ramuan, tapi yang kali ini Jawa Medok bahas adalah membahas tentang ramuan dari Jawa. Terkadang kita lupa bahwa ramuan itu juga ada yang bisa mengobati penyakit, suatu penyakit ya. Baiklah teman-teman, untuk kali ini hanya tips saja ya, membahas tips dulu. Ini tips buat para ibu-ibu muda ataupun bapak-bapak muda ya, yang baru punya anak kecil, punya anak kecil, anak bayi ya, terus mau diajak main ataupun sowan ke rumah saudara atau ke rumah orang tua ya, terus melewati tempat-tempat yang dibilang angker ataupun wingit. Nah itu biasanya anak bayi kan kayak gitu, nggak tenang, suka nangis aja biasanya kalau melewati hal itu. Terus nanti sampai di tempat tujuan pun anak bayi itu masih nangis, kadang nggak bisa ditolong kayak gitu nangisnya. Nah ini tipsnya ya, buat bapak-bapak muda ataupun ibu-ibu muda kalau mengajak anaknya ke jalan yang jauh lah, tentunya ke jalan yang jauh itu, anak motah kalau orang Jawa sebutnya, anak motah atau nangis saja kayak gitu, itu kita mengira anak itu capek atau gimana ataupun gerah, panas gimana gitu ya. Itu bisa jadi ya teman-teman, itu bisa jadi, tapi ada hal yang aneh ya. Biasanya itu bukan hanya capek, kadang hal aneh, apa anak kecil itu melihat makhluk halus atau gimana ya. Supaya menghindari dari gangguan makhluk halus, sebaiknya ya ini bisa dicoba. Ibu muda membawa bawang putih ya, bawang putih 1 siung, terus ada lagi bawa jarum pentul 1 ya, jarum pentul, terus peniti ya, kancing peniti itu, terus 1 lagi kalau ada membawa daun dringu ya. Nah itu nanti kayak bawang putih, dringu, jarum pentul, nah itu selipkan atau ditempelkan di topi bayi kita ya, ditempelkan di topi bayi kita, dikasih peniti di situ ya. Yaitu itu tipsnya ya, gak ada salahnya kita mencoba, suatu hal yang baik ya gitu. Baiklah teman-teman, untuk tema utama kali ini yaitu membahas ramuan ya, membahas ramuan. Nah ramuannya ini yang kebiasaan yang membuat kita lupa, tapi kalau sudah sakitnya datang baru kita ingat dan kebingungan ya. Nah, terus kali ini temanya membahas ramuan mengobati asam lambung ya, mengobati asam lambung. Mungkin teman-teman ataupun saudara-saudara semuanya sudah sering ya, sudah sering dan sudah banyak mendengar obatnya asam lambung ataupun obatnya mah itu ya. Tapi kali ini mungkin yang Jawa Medok bahas berbeda ya, berbeda ramuannya. Kali ini pengetahuan Jawa Medok tentang ramuan Jawa untuk mengusir ya, untuk mengobati asam lambung dengan cara carilah cacing ya. Nah,
carilah cacing seberapa secukupnya ya, carilah cacing. Terus disiapkan lagi kunyit putih ya, kunyit putih juga secukupnya. Terus bila ada ditambah madu. Nah, caranya begini ya, menurut sepengetahuan Jawa Medok begini caranya. Tapi mungkin ada pertanyaan loh, cacing itu kan buat mengobati tifus ya biasanya. Iya, memang benar ya teman-teman semua, memang benar. Cacing itu biasanya mengobati tifus, tapi tifus itu berawal dari mah juga. Ya, dari mah asam lambung. Nah, itu kalau dibiarkan jadinya tifus ya. Tapi yang namanya apa ya, pengetahuan itu kan ya nggak ada salahnya kan kalau dicoba ya kan. Nah, itu caranya begini ya teman-teman, nggak perlu panjang-panjang ataupun kesana kemari bahasanya. Caranya begini, itu rebus cacing ya, rebus cacing dengan air secukupnya aja. Nanti yang dibutuhkan bukan airnya ya teman-teman ya. Itu rebus cacing sampai mendidih ya, sampai mendidih. Nanti itu pasti ada busanya ya teman-teman. Di rebusan cacing itu ada busanya. Di rebusan cacing itu pasti ada busanya. Dan yang diambil busanya ya teman-teman ya. Ya, diambil busanya itu seberapapun busanya, nanti dicampur dengan air kunyit putih ya, kunyit putih diparut, diambil airnya, dicampurkan di situ, ditambahin madu ya teman-teman ya, ya gitu. Dan itu diminum sehari 2 atau 3 kali ya, dan itu rutin ya teman-teman ya, rutin selama seminggu. Nanti teman-teman semua coba dirasakan perkembangannya ya, begitu teman-teman ya. Baiklah teman-teman, saya kira sampai di sini dulu untuk pembahasan kali ini, dan semoga bermanfaat, dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya pribadi masih banyak kekurangan, kesempurnaan hanyalah milik Allah. Dan semoga membantu dan bermanfaat buat teman-teman semuanya. Ditunggu saran dan kritiknya, dan yang teman-teman semuanya like, comment, and subscribe dulu ya. Terima kasih, saya akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Salam warahmatullahi wabarakatuh.